Tentu saja darah sangat penting bagi manusia. Darah adalah sarana transportasi untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, mengeluarkan karbon dioksida, menjaga keseimbangan, kelangsungan hidup, dan kesehatan tubuh manusia. Oleh sebab itu, akan ada banyak akibat negatifnya, mulai dari yang relatif ringan hingga yang berat. Jika manusia kekurangan darah, tubuhnya lemah dan cepat lelah, sering merasa pusing dan sakit kepala, wajah dan kulitnya pucat, yang bersangkutan sulit konsentrasi dan mudah lupa, kukunya rapuh dan rambutnya mudah rontok, jantungnya berdebar secara tidak normal, nafasnya sesak, gagal jantung, komplikasi, dan akhirnya, yang paling parah, kematian. Memang, ada beberapa faktor penyebab mengapa darah manusia berkurang. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah karena pola makannya yang rendah zat besi dan gizinya, serapan zat besi terganggu, kehilangan darah kronis, misalnya luka, haid, wasir, tukak lambung, kekurangan vitamin B12 dan asam folat, penyakit kronis, dan lain sejenisnya. Sebagian dari faktor ini, seiring dengan waktu, dapat ditanggulangi dengan memperbaiki pola makan, gizi, dan penambahan kandungan zat besinya, dan tambahan vitamin terkait. Meskipun demikian, jika kekurangan atau kehilangan darah ini bersifat tiba-tiba, dan dalam jumlah yang cukup besar seperti halnya karena sebab-sebab cedera besar, kecelakaan, melahirkan, pendarahan, dan atau pembedahan besar, maka solusinya adalah transfusi darah. Prosedur medis di mana darah atau komponen darah diberikan kepada seseorang melalui pembuluh darah, biasanya lewat infus, dengan tujuan menggantikan darah yang hilang atau tidak cukup. Solusi transfusi darah tentu saja memerlukan darah-darah manusia lainnya dengan golongan yang sesuai. Oleh sebab itu, karena di dunia ini sangat banyak peristiwa yang menyebabkan manusia kehilangan darahnya secara cepat, tiba-tiba, dan dengan jumlah yang cukup besar, maka mau tidak mau harus ada program donor darah secara rutin. Donor darah adalah proses sukarela di mana seseorang menyumbangkan atau mendonorkan sebagian dari darahnya untuk digunakan oleh orang lain yang membutuhkan melalui transfusi. Sehubungan dengan pentingnya hal ini, maka lembaga yang menangani hal ini selalu menunggu orang-orang yang datang ke kantornya dan juga secara aktif dan rutin mendatangi kantor-kantor lembaga-lembaga tertentu untuk menjaring orang-orang yang bersedia menjadi donor darah. Lumayan, usahanya cukup berhasil. Meskipun demikian, rata-rata kebutuhan darah jauh lebih besar daripada persediaan darah hasil donor. Hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa masih sering terjadi di mana anggota keluarga si pasien yang membutuhkan darah secara pribadi masih mencari orang-orang yang bersedia mendonorkan darahnya karena persediaan yang tidak mencukupi. Apalagi jika golongan darahnya cukup langka. Pengambilan darah di kantor-kantor sebenarnya cukup sederhana. Tim donor datang dan mempersiapkan ruangan, personil, dan alat-alat medis yang diperlukan. Kemudian si calon donor mengisi formulir kesehatan, formulir itu diperiksa dan dikonfirmasikan oleh dokternya dan calon donornya, dan jika dokternya menilai layak, maka si calon donor itu kemudian diizinkan untuk mentransfusikan darahnya. Biasanya, setelahnya, jika masih tersedia, maka si donor dihadiahi makanan dan minuman kecil. Serangkaian aktivitas yang bertujuan mulia ini, dari awal hingga akhir, juga memerlukan waktu, proses, tenaga, dan anggaran. Kenampakannya mirip dengan kerja biasa dimanapun. Oleh sebab itu, meskipun sifat alamiah donor itu sukarela, ikhlas, dan gratis, dapat bisa dimaklumi jika pada akhirnya darah memiliki nilai rupiahnya secara lahiriah. Meskipun demikian, mudah-mudahan pada saatnya persediaan selalu mencukupi kebutuhan, dan nilai itu masih terjangkau oleh pihak-pihak yang memerlukannya. Donor darah adalah aktivitas yang mulia. Jadi, ayo teman-teman, kita bantu sesama manusia dengan mendatangi dan berdonor di acara-acara donor darah di tempat masing-masing. Ayo teman-teman, subscribe channel ini ya. Terima kasih.